Halo teman-teman semua, selamat datang dan salam jumpa kembali di channel YouTube Style Company. Channel berbagi informasi tanpa tendensi dan tetap objektif. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe jika Anda ingin membantu perkembangan channel sederhana ini. Sejak manusia pertama kali merenung, satu pertanyaan mendasar telah menghantui pikirannya. Apa itu kesadaran? Dalam hening manusia bertanya-tanya, mengapa aku merasa hidup? Mengapa aku tahu bahwa aku ada? Kebingungan ini terus bergema melintasi zaman, mengisi buku-buku filsafat, memacu penemuan ilmiah, dan membakar semangat spiritualitas. Kesadaran terasa begitu akrab, namun tetap menjadi misteri yang tak tersentuh. Ia seperti bayangan, selalu ada, tapi tidak dapat digenggam. Para filsuf menyebutnya cahaya batin, sementara ilmuwan menyebutnya fungsi otak. Namun definisi ini tidak pernah dapat memuaskan sepenuhnya. Jika kesadaran hanyalah kerja dari sel-sel otak, mengapa ia terasa begitu personal, begitu unik? Di dalam laboratorium modern, otak manusia telah dipetakan hingga ke sinapsis terkecilnya. Teknologi canggih mampu membaca pola-pola pikir, tetapi tidak dapat menjawab bagaimana pengalaman subjektif, seperti rasa bahagia, cinta, atau sakit itu, dapat muncul dari hanya sekedar aktivitas listrik. Para ilmuwan terdiam di hadapan pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti penyair yang kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keindahan matahari terbenam. Di sisi lain, para mistikus dan rohaniawan mengklaim bahwa kesadaran adalah cerminan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat diukur oleh alat apapun. Bagi mereka, kesadaran adalah pintu menuju kebenaran tertinggi, hubungan manusia dengan alam semesta, atau bahkan dengan Tuhan. Namun di dalam dunia modern yang sering kali mengutamakan logika, pandangan ini sering dianggap terlalu abstrak, terlalu sulit untuk dibuktikan. Dan di tengah perdebatan itu, manusia bisa tetap hidup dengan kebingungannya. Kita bangun setiap pagi, menjalani hari-hari kita, merasa sedih, gembira, marah, dan bersyukur. Tetapi jarang sekali berhenti untuk benar-benar memahami apa yang membuat semua itu mungkin terjadi. Dengan demikian, dari manakah kesadaran itu sebenarnya berasal? Mari kita bahas dalam video Style Company, berbagi informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Apakah kesadaran itu? Kesadaran adalah misteri yang telah lama menjadi perhatian para filsuf dari Yunani kuno hingga zaman modern ini. Pertanyaan tentang apa itu kesadaran dan dari mana asalnya masih terus diperdebatkan. Filsafat mencoba menjelaskan kesadaran dengan berbagai cara, tergantung pada bagaimana para pemikir melihat hubungan antara pikiran, tubuh, dan alam semesta. Salah satu gagasan awal tentang kesadaran datang dari René Descartes, seorang filsuf Prancis abad ke-17. Ia terkenal dengan ungkapannya, cogito ergo sum, atau aku berpikir, maka aku ada. Descartes percaya bahwa pikiran atau kesadaran dan tubuh adalah dua hal yang berbeda. Pikiran adalah sesuatu yang bersifat non-fisik, sementara tubuh bersifat fisik. Dalam pandangan ini, kesadaran adalah sifat unik dari pikiran yang tidak bisa dijelaskan oleh kerja tubuh fisik semata. Namun pertanyaan besar muncul, jika pikiran dan tubuh terpisah, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi? Bagaimana sesuatu yang tidak berbentuk seperti pikiran bisa mempengaruhi tubuh yang bersifat fisik? Bertolak belakangan dengan Descartes, para filsuf materialis percaya bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang terpisah dari tubuh. Mereka berpendapat bahwa kesadaran muncul dari otak, sama seperti panas muncul dari mesin yang bekerja. Dalam pandangan ini, semua pengalaman sadar, seperti rasa bahagia, sedih, atau berpikir, dapat dijelaskan oleh aktivitas otak. Namun materialisme juga menghadapi tantangan besar, yaitu masalah sulit kesadaran. Bagaimana pengalaman subjektif, seperti rasa sakit atau warna merah, muncul dari proses fisik di otak. Pada awal abad ke-20, filsuf Jerman Edmund Husserl membawa pendekatan baru melalui fenomenologi.
Ia tidak terlalu memikirkan bagaimana kesadaran bekerja, tetapi lebih tertarik pada apa yang dialami seseorang dalam kesadarannya. Menurut Husserl, kesadaran selalu tentang sesuatu. Ketika kita berpikir, kita tidak hanya berpikir tanpa tujuan, kita berpikir tentang hal tertentu, seperti secangkir kopi, sebuah lagu, atau masa depan. Fenomenologi mengajarkan kita untuk fokus pada pengalaman langsung dan mencoba memahami dunia melalui sudut pandang kesadaran itu sendiri. Beberapa filsuf modern menawarkan pandangan yang berbeda. Panpsikisme, mereka percaya bahwa kesadaran bukan hanya milik manusia atau makhluk hidup, tetapi juga merupakan sifat mendasar dari alam semesta. Menurut teori ini, segala sesuatu, dari atom hingga manusia, memiliki bentuk kesadaran, meskipun sangat sederhana. Ide ini mungkin terdengar aneh, tetapi panpsikisme mencoba menjawab pertanyaan yang sulit. Bagaimana sesuatu yang tidak sadar, seperti atom, bisa membentuk otak yang sadar? Filsafat eksistensialisme yang dipopulerkan oleh Jean-Paul Sartre melihat kesadaran sebagai inti dari kebebasan manusia. Kesadaran membuat kita menyadari keberadaan kita, memungkinkan kita untuk memilih dan memberi makna pada hidup kita. Namun, kesadaran juga membawa beban karena kita sadar bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Dalam pandangan eksistensialisme, kesadaran adalah pedang bermata dua, memberi kebebasan tetapi juga menciptakan kecemasan. Filsafat menawarkan banyak cara untuk memahami kesadaran, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar memuaskan semua orang. Kesadaran tetap menjadi misteri, sebuah teka-teki yang terus menggoda pikiran manusia. Peneliti ilmiah menyatakan bahwa kesadaran berhubungan erat dengan otak. Otak manusia dengan miliaran neuron atau sel saraf yang saling terhubung menjadi pusat komando dari segala aktivitas kita, termasuk berpikir, merasakan, dan mengingat. Neuron-neuron ini berkomunikasi menggunakan sinyal listrik dan kimia. Ketika neuron bekerja sama dengan jaringan tertentu, muncullah aktivitas yang kita kenal sebagai kesadaran. Contohnya, area di otak seperti korteks prefrontal sangat penting untuk kesadaran karena berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Namun meskipun para ilmuwan bisa melacak aktivitas otak yang terjadi saat kita sadar, mereka masih belum sepenuhnya memahami bagaimana aktivitas fisik ini kemudian dapat menghasilkan pengalaman subjektif, seperti melihat warna merah atau merasakan emosi cinta. Salah satu teori modern yang mencoba menjelaskan kesadaran adalah teori informasi terintegrasi atau ITT. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran muncul dari kemampuan sistem seperti otak untuk mengintegrasikan informasi. Bayangkan otak seperti komputer super canggih. Ketika semua bagian otak saling berbagi informasi secara kompleks dan terorganisasi, pengalaman sadar pun mulai muncul. Semakin banyak informasi yang bisa diintegrasikan oleh otak, semakin tinggi pula tingkat kesadarannya. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami mengapa manusia memiliki kesadaran yang lebih kaya dibandingkan makhluk lain. Karena otak manusia memiliki struktur yang sangat kompleks. Dari sudut pandang evolusi, kesadaran mungkin berkembang karena memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup. Misalnya, dengan menyadari bahwa di dalam lingkungannya, manusia bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Kesadaran juga memungkinkan manusia untuk memproses informasi secara kreatif, bekerja sama dalam kelompok, dan merencanakan masa depan. Semua ini membantu manusia menjadi spesies yang sangat adaptif di berbagai lingkungan. Meskipun sains telah banyak menjelaskan aspek fisik dari otak, ada salah satu pertanyaan besar yang belum dapat terjawab. Bagaimana aktivitas otak dapat menciptakan pengalaman subjektif? Ini dikenal sebagai masalah yang sulit dalam sebuah lingkup kesadaran. Contohnya ketika kita melihat bunga, otak memproses cahaya yang masuk melalui mata. Kita tahu area tertentu di otak bekerja untuk mengenali warna dan bentuk. Namun, bagaimana pengalaman melihat bunga yang indah itu bisa muncul? Ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Dengan teknologi modern,
seperti mesin pencitraan otak dan kecerdasan buatan, para ilmuwan kini bisa memetakan aktivitas otak dengan detail. Misalnya, kita bisa melihat pola otak seseorang saat ia bermimpi atau berpikir tentang sesuatu. Namun meskipun kecerdasan buatan bisa meniru pola pikir otak manusia, banyak ilmuwan sepakat bahwa kecerdasan buatan saat ini belum memiliki kesadaran yang penuh. Hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa kesadaran itu bukan sekedar tentang memproses informasi, tetapi juga melibatkan sesuatu yang lebih mendalam, yang belum sepenuhnya dapat kita pahami. Beberapa ilmuwan seperti Roger Penrose dan Stuart Hameroff mengusulkan teori bahwa kesadaran mungkin berasal dari proses kuantum di dalam otak. Mereka percaya bahwa mikrostruktur dari neuron yang disebut mikrotubulus mungkin memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran. Teori ini kontroversial dan belum banyak didukung oleh bukti, tetapi memberikan perspektif menarik bahwa kesadaran mungkin juga melibatkan hukum fisika yang lebih mendalam daripada yang kita ketahui sekarang. Pendekatan ilmiah telah banyak memberikan wawasan tentang kesadaran, tetapi belum ada jawaban final dan memuaskan. Kesadaran mungkin adalah hasil dari kerja otak yang kompleks, sebuah mekanisme evolusi, atau bahkan sesuatu yang melibatkan hukum alam yang belum dapat kita pahami. Kesadaran manusia dalam pandangan spiritual dan agama seringkali dipahami sebagai sesuatu yang melampaui tubuh fisik dan dunia materi. Tidak seperti pendekatan ilmiah yang berfokus pada otak, spiritualitas dan agama melihat kesadaran sebagai bagian dari jiwa atau ruh manusia, sesuatu yang abadi dan memiliki hubungan erat dengan Sang Pencipta atau energi kosmik yang lebih besar. Dalam banyak tradisi agama, kesadaran dipandang sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam Islam, manusia diberi akal dan hati untuk memahami keberadaan Tuhan dan alam semesta. Al-Quran menyebut manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Begitu pula dalam agama Kristen, kesadaran dianggap sebagai bagian dari imago Dei atau citra Allah, yang berarti manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Kesadaran bukan hanya kemampuan untuk berpikir, tetapi juga untuk menyadari nilai moral, kasih, dan hubungan spiritual. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa kesadaran manusia adalah ekspresi dari jiwa yang abadi. Jiwa dianggap sebagai inti diri dari manusia, sumber dari pikiran, perasaan, dan intuisi. Dalam tradisi Hindu, kesadaran manusia adalah bagian dari Atman atau jiwa individu yang tidak terpisahkan dari Brahman. Melalui meditasi dan introspeksi, seseorang dapat menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari realitas yang lebih besar. Buddhisme melihat kesadaran sebagai proses yang terus berubah, bukan entitas yang tetap. Melalui latihan seperti meditasi, seseorang dapat menyadari sifat sejati dari realitas, yaitu anatta atau ketiadaan diri, dan mencapai pencerahan. Dalam banyak pandangan spiritual, kesadaran manusia tidak terpisah dari alam semesta. Kesadaran dipandang sebagai jembatan antara manusia dengan energi kosmik. Dalam tradisi mistik seperti Kabbalah dalam Yahudisme atau Sufisme dalam Islam, kesadaran manusia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Proses ini melibatkan pemurnian hati dan pikiran untuk menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Dalam budaya asli, seperti kepercayaan suku-suku di Amerika atau Afrika, kesadaran dianggap sebagai bagian dari harmoni dengan alam. Kesadaran manusia adalah cara untuk berkomunikasi dengan ruh leluhur, hewan, dan alam semesta. Dalam spiritualitas, kesadaran sering dikaitkan dengan perjalanan menuju pencerahan. Pencerahan adalah keadaan di mana seseorang benar-benar memahami makna hidup dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Banyak agama dan tradisi spiritual mengajarkan bahwa kesadaran dapat diperluas melalui praktik meditasi, doa, atau kontemplasi. Dengan menenangkan pikiran dan membuka hati, seseorang dapat mengalami realitas yang lebih dalam. Dalam agama Kristen, misalnya,
Kesadaran manusia dipandang dapat diperbarui melalui hubungan dengan Roh Kudus. Proses ini membawa seseorang kepada kelahiran baru secara rohani. Banyak tradisi agama percaya bahwa kesadaran tidak berhenti setelah kematian fisik. Jiwa dianggap abadi dan akan melanjutkan perjalanan menuju dimensi lain, seperti surga, nirwana, atau reinkarnasi. Dalam Islam, kesadaran manusia akan terus ada di alam barzah hingga hari kebangkitan. Kesadaran ini memungkinkan seseorang untuk mengalami konsekuensi dari perbuatannya di dunia. Sedangkan dalam Hindu dan Buddhisme, kesadaran seseorang dapat berinkarnasi dalam kehidupan baru tergantung pada karma yang telah dikumpulkan selama hidup. Kesadaran manusia juga dianggap sebagai sumber moralitas, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam agama, kesadaran ini sering diasosiasikan dengan hati nurani yang dibimbing oleh Tuhan. Dalam Islam, hati adalah pusat kesadaran spiritual yang jika dimurnikan akan membawa manusia kepada takwa, kesadaran penuh akan adanya Tuhan. Sedangkan dalam agama Kristen, hati nurani dianggap sebagai suara Tuhan dalam diri manusia yang membantu mereka hidup sesuai dengan kehendaknya. Dari sudut pandang spiritual dan agama, kesadaran manusia adalah lebih dari sekedar hasil kerja otak. Ia adalah bagian dari jiwa, sebuah anugerah dari Sang Pencipta, dan jalan untuk memahami makna hidup. Kesadaran memungkinkan manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, baik itu Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai moral yang abadi. Meski pendekatan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, ia memberikan makna mendalam yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan. Kesadaran manusia adalah salah satu misteri terbesar yang pernah dihadapi oleh pikiran manusia. Setelah menelusuri berbagai sudut pandang, dari sisi filsafat, ilmu pengetahuan, spiritualitas, hingga agama, kita sampai pada satu kesimpulan yang mendalam, bahwa kesadaran tidak hanya sekedar hasil kerja otak, pengalaman jiwa, atau produk evolusi. Ia adalah kombinasi yang rumit dan indah dari semua itu, sebuah fenomena yang menghubungkan manusia dengan dunia fisik sekaligus dimensi yang lebih dalam. Mempelajari kesadaran bukan hanya tentang menemukan jawaban definitif. Sebaliknya, ini adalah perjalanan untuk memahami siapa kita, mengapa kita ada, dan bagaimana kita terhubung dengan alam semesta. Dalam kebingungan dan pencarian ini, manusia menemukan makna baik melalui sains, filsafat, atau kepercayaan. Mungkin kesadaran itu sendiri adalah paradoks, sesuatu yang kita alami setiap saat, tetapi tetap berada di luar jangkauan pemahaman kita yang sepenuhnya. Dan mungkin itulah esensi sebenarnya dari kodrat manusia. Bukan untuk menemukan semua jawaban dari berbagai misteri, tetapi untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus merasa takjub akan keajaiban keberadaannya sendiri.